tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, Allah yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah Engkau pada malam hari ini. Tiba saatnya kami akan ditaburi oleh firman Tuhan. Karena itu Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh memberkati kehidupan kami. Berkati setiap tanah hati kami, jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh siap untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala Tatu Pura. Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kembali kepercayaan untuk membawakan sharing firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-92. Puji Tuhan. Kitab Mazmur pasal yang ke-92 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-15. Puji Tuhan, kita Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh bersama-sama terus belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini di situ berkata bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nah, kita boleh belajar bersama-sama. Di sini yang dikatakan orang benar adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang dalam hidupnya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, orang benar sudah pasti dia baik. Tetapi kalau orang baik belum tentu dia orang benar. Tapi saya yakin dan percaya kita jemaat-jemaat penyiar yang ada adalah kita orang-orang benar. Kita adalah orang-orang yang hidupnya melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di ayat selanjutnya di situ dikatakan orang benar ini, ya orang benar ini akan bertunas seperti pohon korma. Kita tahu bersama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan bertunas, ya kalau kita mau melihat tanaman atau apapun yang kita tanam, ya kalau dia bertunas berarti pohon tersebut hidup. Ya. Kalau dia dikatakan bertunas berarti pohon tersebut ada peningkatan dalam hidupnya. Kalau kita mau lihat apapun yang kita tanam itu, kalau dia bertunas, dia mengeluarkan daun yang baru, dia mengeluarkan ranting-ranting yang baru, ya, berarti ada perkembangan pada pohon atau tanaman tersebut. Nah, begitupun kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang benar di dalam Tuhan, ya. Hidup kita akan bisa, orang akan bisa melihat kalau kita ini, jangankan orang, diri kita sendiri kita akan bisa melihat apakah diri kita ini sudah mengalami peningkatan, perkembangan, ya kita ini sudah mengalami
pertumbuhan, kalau dalam kehidupan kita akan mengalami terus peningkatan-peningkatan di dalam Tuhan, di dalam hal-hal yang baik tentunya ya, bukan peningkatan di dalam melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Orang-orang yang benar, yang sudah bertumbuh kokoh di dalam Tuhan, maka hidupnya setiap harinya akan mengalami peningkatan, akan mengalami perkembangan, akan mengalami pertumbuhan yang terus meningkat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini tadi kehidupan orang-orang percaya diberikan sebuah perumpamaan sama seperti pohon korma ya, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pohon korma ini ya sama pohon aras di Libanon itu, mereka itu ditanamnya di padang gurun, ya di padang pasir. Kalau kita boleh belajar bersama-sama, ketika dia ditanam pohon korma ini, kalau ditanam itu ada pohon aras di Libanon juga, dia ditanam itu akar-akarnya itu dia dia ke bawah dulu, dia mencari, dia melebarkan akar-akarnya, dia mencari sampai di mana itu sumber air. Dan bahkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau dia ditanam, pas ditanam itu pohon korma ini, dia nggak ditanam, oh ya udah ditancepin aja nanti dia berkembang di tanah-tanah di padang pasir sana. Oh nanti dia sendiri yang akan bekerja untuk merambatkan akar-akarnya. Bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi pas dia ditanam, di atasnya pun akan diberikan batu-batu yang besar. Kenapa? Ya, supaya kalau pohon korma ini dia nggak tumbuh ke atas duluan. Dia nggak harus berkembang di atas, padahal di bawahnya tidak ada akar. Dia belum mencari, dia belum menemukan sumber air yang membuat dia bertumbuh kembang. Kenapa dikasih batu yang besar di atasnya? Supaya yang duluan berkembang itu akarnya, dia mencari sumber air, sehingga ketika dia sudah menemukan sumber air itu, baru dia akan tumbuh ke atas, dan dengan sendirinya dia bertumbuh dengan kuat, dia akan muncul ke permukaan dan batu-batu tersebut akan terlepas begitu saja di sampingnya. Karena kenapa? Dia mempunyai kekuatan. Dia sudah tertanam kokoh di dalam sekalipun dia di tengah-tengah padang pasir. Nah, ini perumpamaan tentang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya. Di ayat yang ke-15 tadi di situ dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Mereka yang tetap tinggal menikmati hadirat Tuhan, mereka akan tertanam kokoh kuat di dalam Tuhan. Sekalipun kita berada di padang pasir, sekalipun kita berada di tengah-tengah kesulitan yang berat buat kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan tadi boleh memberikan sebuah perumpamaan buat kita. Kalau kita sudah kuat di dalam Tuhan, kita akan mampu melakukan terobosan-terobosan yang besar bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh belajar bersama-sama ya. Pohon korma ini juga merupakan lambang dari kemenangan, di mana ketika Yesus pada zaman dahulu, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, orang-orang di sana menyambutnya dengan memberikan daun-daun korma di jalan sehingga nanti Tuhan Yesus lewat, dan itu akan menandakan akan terjadi kemenangan yang besar. Dan kemenangan yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari, kemenangan yang besar itu tidak hanya sampai pada zaman dahulu, tapi kemenangan yang besar itu boleh kita alami, boleh kita rasakan, boleh kita lihat sampai pada hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita juga boleh belajar pohon aras di Libanon ini, kalau dia sudah tumbuh ke atas, tingginya itu bisa mencapai sekitar 40 meter ke atas. Dan akarnya itu ke bawah ya, boleh sekitar sampai ke bawah itu 20 meter Bapak Ibu. 20 meter ke bawah itu luar biasa ya, dan sehingga kalau dia udah tumbuh ke atas 40 meter.
berarti 2 kali lipat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, akar-akar dari pohon ares di Libanon ini terus-menerus dia menerobos itu tanah-tanah, dia mencari sumber air. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh belajar bersama-sama. Siapakah yang menjadi sumber air kehidupan dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus. Kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang benar, tentu kita mencari yang namanya Tuhan. Karena sumber kehidupan kita, yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita kemenangan, yang selalu ada bersama dengan kita, sehingga kita mampu melakukan terobosan-terobosan yang besar, sehingga kita mampu kuat bertahan di tengah-tengah proses kehidupan. Karena kenapa? Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya buat kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, kekuatan kita terbatas. Kita tidak mampu melewati hari-hari kita tanpa ada kekuatan, tanpa ada ikut campur tangan daripada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, marilah kita terus mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari sumber air tersebut, sehingga kita akan terus menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di ayat yang ke-15, ya, di ayat yang ke-15 di situ dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini kalau boleh saya mau bersaksi ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini tentang kesaksian apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat nih. Kalau ada begitu banyak orang tua yang kalau sudah tua, terus udah mulai sakit badannya atau apa, ayo datang ibadah, ayo ikut berdoa, ayo kita ikut persekutuan. Enggak mau, udah tua lah. Mereka juga ngerti, Tuhan juga tahu di surga kalau saya udah tua, udah capek, udah lelah bekerja. Tapi firman Tuhan katakan pada malam hari ini, orang-orang yang benar, yang tetap kuat dalam Tuhan, mereka sampai Tuhan akan menghasilkan buah. Oke, bagaimana kalau seandainya dia udah tua nggak bisa bangun untuk pergi ke gereja? Apa yang harus dilakukan? Apakah harus dipaksa untuk datang beribadah ke persekutuan doa? Enggak. Tapi kita boleh belajar bersama-sama. Di masa tua kita pun yang kita lakukan adalah kita mau menjadi tiang doa untuk tempat di mana kita beribadah, untuk bangsa kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, bahkan untuk semua. Itu yang kita lakukan. Sehingga di sini dikatakan sampai masa tua pun mereka segar, mereka gemuk. Ya kalau udah tua mana mungkin gemuk ya kan, yang ada keriput. Tapi itu secara fisik. Tapi yang dikatakan di sini gemuk, segar secara rohaninya. Ya, umur tidak menjadi suatu ukuran buat kita untuk tidak beribadah. Justru dengan masa tua kita pun di hari-hari yang masih Tuhan percayakan buat kita, kita akan semakin berteguh di dalam mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, sehingga kita akan terus tetap bertahan apapun keadaan kita alami, dan kita terus kuat dan kita terus menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, demikian sharing firman Tuhan yang boleh saya bagikan buat kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang mengajar kehidupan kami, bahwa Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin banyak masalah yang akan kami lalui Tuhan, tetapi kami percaya Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapak bahwa kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus nyata di sepanjang langkah hari hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Engkau percayakan memberkati kami malam hari ini. Biarlah kekuatan yang daripada Engkau terus menjadi bagian hamba-Mu dalam pelayanan yang ada, bahkan dalam masa mudanya. Tuhan terus menyertai kehidupan hamba-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, bahkan yang belum sempat hadir. Tuhan Engkau menilik setiap mereka, bahkan rumah tangga mereka kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Segala kebutuhan, apapun masalah yang mereka sedang alami, kami percaya
Tuhan menyertai kehidupan mereka, Bapak. Kami akan melihat penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan akan Engkau nyatakan di sepanjang langkah hari hidup jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat keluarga pastori, Engkau yang terus menyertai dalam segala kesibukan, bahkan dalam segala pelayanan yang ada. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap Bapak Ibu Gembala kami yang ada. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Tuhan Puji memberkati. Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengumuman buat kita semua, hari Jumat jam 3 di tempat ini kita ada doa puasa, dan seperti biasa juga hari Minggu kita ada ibadah pertama jam 8 dan ibadah yang kedua jam 10 yang disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.